Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @ayuningtiaspr. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Kepala Sekolah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. SMA Negeri 1 Perjuangan, Jawa Tengah, 2011. Bicara tentang sekolah, banyak sekali bangunan-bangunan Belanda yang dijadikan sebagai sekolahan. Bangunan-bangunan tua yang dijadikan sekolahan, ada pula yang membangun dari nol. Di lahan yang sangat luas untuk didirikan sekolah. Sekolah, tempat untuk menuntut ilmu, membangun karakter dan mempersiapkan untuk masa depan. Tidak hanya manusia yang menghuni sekolah, tapi makhluk lain juga ikut meramaikan tempat yang disebut dengan sekolahan. Berbagai cerita mengenai sekolahan sudah marak di masyarakat luas. Setiap sekolah pasti punya ceritanya masing-masing. Kali ini kita akan membahas sebut saja SMA Negeri 1 Perjuangan yang terletak di Jawa Tengah. Kala itu aku masih duduk di kelas 11 jurusan bahasa. Aku menjadi ketua OSIS di SMA tercintaku ini. Kelasku tepat berada di bawah lab biologi, dan di dalam lab biologi ada tengkorak asli manusia. Tengkorak tersebut berasal dari guru biologi sekolahanku. Beliau mendedikasikan tubuhnya untuk dijadikan bahan ajar siswa. Pengabdian seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi tidak jarang persepsi siswa akan tengkorak asli ini berubah menjadi horor. Pasalnya kalau tengkorak asli manusia pasti ada sesuatu di dalamnya. Mungkin ini salah satu alasan sekolahku dibilang angker. Tanpa tengkorak itu pun sekolahku sudah angker. Selasa sepulang sekolah anak OSIS rapat untuk menghadapi hari esok, yaitu hari pramuka, yang jatuh pada hari Rabu. Untuk petugas upacara dari anak OSIS, jadi mau tidak mau kami harus mempersiapkan segala hal. Aku sebagai ketua OSIS diminta tolong oleh guru untuk menghandle upacara hari pramuka. Saat aku sedang berjalan di lorong tengah antara lapangan basket dan ruang BK, Bapak Samsuri, guru bagian kesiswaan, memanggilku. "Randy, ke ruangan Bapak sekarang," pinta Pak Samsuri kepadaku. "Siapa?" jawabku dengan sigap. Aku yang sedang menenteng makanan yang aku beli dari kantin, langsung aku serahkan kepada temanku. Dan langsung mengikuti langkah Pak Samsuri. "Besok ini hari pramuka, karena tidak ada yang bertugas, jadi anak OSIS yang tugas ya Ren. Nanti pulang sekolah latihan, konsumsi, nanti minta sama Mbok Rum. Bapak sudah bilang beliau." Pak Samsuri menjelaskan maksud dan tujuannya. "Baik Pak, nanti saya sampaikan kepada anak OSIS yang lain. Mohon maaf Pak, ada lagi," jawabku. "Tidak, bisa kembali ke kelas Ren. Terima kasih," saut Pak Samsuri. "Baik Pak, sama-sama. Randy, pamit deh Pak." Aku memberi salam dan langsung kembali ke kelas. Oh ya, Mbak Rum ini adalah ibu kantin favorit di SMA aku. Beliau orangnya ramah sekali dan sering memberi kami anak OSIS makanan ketika sedang mengerjakan kegiatan sampai sore hari. Namanya juga anak SMA, uang jajan pas-pasan. Ketika diberi makanan ya senangnya bukan main. Sepulang sekolah, seluruh anak OSIS latihan upacara di lapangan sepak bola. Tiang bendera SMA Negeri 1 Perjuangan tercinta ini sangat besar, seperti tiang di Istana Presiden. Bisa dibayangkan. Persiapan selesai, kami pulang untuk mempersiapkan kondisi badan, supaya besok bisa bertugas dengan maksimal. Hari Rabu pun tiba. Semua warga sekolah tanpa terkecuali mengenakan seragam pramuka lengkap. Semua mengikuti upacara memperingati hari pramuka dengan hikmat. Selesai upacara, kami pelajaran seperti biasa. Kabar burung dari kelas 12 bahwa akan ada penyambutan lambang tunas sekolah di sekolah.
Dan benar saja, aku kembali dipanggil Pak Samsuri untuk mengkoordinasikan seluruh siswa supaya ikut penyambutan. Bel istirahat kedua berbunyi. Seluruh siswa diminta untuk mengikuti penyambutan di lapangan sepak bola. Penyambutan lambang Tunas Kelapa ini dihadiri oleh Bapak Bupati, Bapak Gubernur, dan tamu-tamu penting lain. Lambang Tunas Kelapa ini bawa untuk pengurutan jalur gerilya Jenderal Sudirman. Bayangin saja, istirahat kedua jam 12 siang dan harus berkumpul di lapangan. Sungguh sangat malas. Aku pun sebenarnya sangat malas, tapi karena mempertaruhkan nama baik sekolah, ya harus aku lakukan. Selesai penyambutan, kita semua kembali pelajaran. Tapi tiba-tiba, ada pengumuman bahwa tidak boleh ada satupun siswa yang keluar dari kelas. Untuk semua siswa, diharapkan tidak meninggalkan kelas dengan alasan apapun. Terima kasih. Karena penasaran, aku keluar sendiri dan mencari tahu kenapa siswa tidak boleh keluar kelas. Maklum, ketua OSIS biar tahu, nanti kalau ditanyai sama anak-anak. Aku berjalan melewati lorong menuju ruang BK, dan aku bertanya kepada salah seorang siswa yang berada di dalam ruang BK. Ada apa? Tanyaku sedikit berbisik kepada adik kelas yang duduk di sana. Anak-anak 12 IPA, kesurupan mas. Jawab adik kelas ini, sontak membuatku kaget. Sekarang pada di mana yang kesurupan? Tanyaku. Masjid mas, sahut adik kelas ini. Tanpa basa-basi lagi, aku segera bergegas ke masjid depan, ingin melihat anak-anak yang kesurupan. Baru saja berjalan ke arah ruang guru, HP-ku berbunyi. Ternyata ada SMS dari Putra, wakil ketua OSIS, yang isinya. Teman-teman dipulangkan, kamu nganterin Iksan pulang ya? Iksan anak kelas 11. Pokoknya, harus kami yang nganterin. Aku handle sekolah. Isi SMS dari Putra. Tanpa pikir panjang, aku langsung mencari anak yang bernama Iksan. Dan langsung mengantarkannya pulang. Kala itu aku masih memakai motor Vega. Badanku kecil sedangkan badan Iksan besar. Jadi lucu aja kalau dilihat. Tapi ya sudahlah, yang penting sudah melaksanakan tugas. Sepulang aku mengantar Iksan, aku langsung kembali ke rumah tanpa mengecek suasana semaper. SMA perjuangan. Malas juga harus berurusan dengan demit. Keesokan harinya yaitu hari Kamis. Setiap pagi semaper pasti melakukan literasi selama 15 menit. Hari ini jadwal membaca Al-Quran. Jadi seluruh sekolah setelah bel berbunyi memulai membaca Al-Quran. Setelah selesai literasi, tiba-tiba tiang bendera yang sangat besar itu ambruk. Tiang bendera jatuh pas di tangga arah naik ke kelas 11. Di waktu yang bersamaan, kaca jendela kelas 16 pecah, benar-benar pecah tanpa tanda-tanda. Atap tangga ambrol. Sehingga anak-anak kelas 11 yang di lantai 2 tidak bisa turun dan sempat tertahan. Panik, ricuh, teriakan dari berbagai penjuru sekolah. Selang beberapa menit tiba-tiba ada pengumuman. Untuk semua siswa diharapkan tetap di kelas, agar situasi kondusif. Ikuti pengumuman selanjutnya. Terima kasih. Bukannya kondusif, tetapi malah semakin tidak bisa terkendali. Anak-anak yang penasaran dengan tiang bendera malah membuat kerumunan di sekitar tangga, ingin mencari tahu kenapa tiang sebesar itu bisa ambruk. Semua mata tertuju kepada tiang bendera tanpa disadari, di saat itu juga terjadi kesurupan massal. Kenapa massal? Karena lebih banyak daripada hari Rabu kemarin. Kemarin sekitar 10 orang siswa dan sekarang hampir sekitar 33 siswa yang kesurupan. Apakah mungkin ada sangkut pautnya antara ambruknya tiang bendera, pecahnya kaca kelas 10-6, dan kesurupan anak-anak? Tidak ada yang tahu. Makin banyak anak yang mendekati area tangga. Akhirnya ada segerombolan kakak kelas yang datang. Merangsek di tengah kerumunan, lalu berteriak-teriak membubarkan kerumunan. Masuk kelas sekarang, atau akan semakin banyak korban, kata salah satu kakak kelas. Korban? Apa maksudnya? Karena ketakutan dengan kakak kelas, akhirnya satu persatu siswa masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana anak kelas 11 yang berada di lantai 2 bisa turun,
karena atap tangga ambrol menimpa tangga dan sangat tidak memungkinkan sekali untuk dilalui. Sekitar pukul 8 pagi, akhirnya pihak sekolah bisa membuat tangga darurat dan bisa mengevakuasi semua siswa. Akhirnya, tanpa ada pengumuman seperti kemarin, siswa yang masih selamat dari kesurupan dipulangkan segera. Semua harus meninggalkan sekolah agar korbannya tidak semakin banyak. Karena aku merasa mempunyai tanggung jawab terhadap sekolah ini, aku mencari tahu penyebab kesurupan massal. Aku mencoba menelisik di kalangan adik kelas. Kenapa adik kelas? Karena pasti mereka segan untuk berbohong pada kakak kelas. Apalagi embel-embelku ketua OSIS. Aku bertanya kepada Mei, yang memang sensitif sama makhluk gaib. Mei, sebenarnya dari kemarin ada apa? Tanyaku pada Mei yang sedang berada di taman duduk menyendiri. Mas Randy, berhamburan mas, jawab Mei lirik. Apanya, sautku dengan cepat. Jadi hari Rabu kemarin, Mbak Santi dan Mbak Devi keluar dari kamar mandi kelas 12. Udah diem aja mas sampai kelas. Nah, ketika masuk kelas pun, enggak menyapa gurunya. Langsung duduk aja, kata Mei. Terus apa hubungannya dengan ini Mei? Sambungku cepat saking penasarannya. Enggak selang berapa lama mereka duduk. Tiba-tiba Mbak Devi menggebrak meja keras sekali mas. Berdiri. Terus merebut spidol yang dibawa oleh guru fisika. Dan menulis di papan tulis. Jelas Mei. Ajilah, nulis apa? Tanyaku penasaran. Pergilah. Mei menuliskan ini di secari kertas. Habis Mbak Devi nulis itu, dari tempat duduk belakang sendiri, Mbak Santi menjerit keras sekali mas. Itulah awal pada kesurupan. Penjelasan Mei yang sedikit membuatku heran. Kenapa bisa tanpa sebab seperti itu? Apa yang sebenarnya membuat mereka menampakkan diri? Mei juga menjelaskan bahwa setelah Mbak Santi dan Mbak Devi kesurupan, teman sekelasnya berusaha menolong. Buruknya, bukan tertolong tapi teman-temannya ikut kesurupan dan menyalur ke teman-teman yang lain. Kronologi hari pertama kurang lebih seperti itu. Karena aku takut ketahuan guru, aku memutuskan untuk meninggalkan Mei dan mencari orang yang bisa memberikan informasi. Aku berkeliling sekolah mencari-cari anak-anak indigo yang sekiranya bisa aku tanyai. Setelah mengitari sekolah, tidak kutemui siapapun. Lalu aku kembali menemui Mei, berharap dia belum pulang. Dan benar saja Mei masih duduk di sana. Langsung aku temui dan kuajak bicara. Mei, panggilku. Mas, kenapa balik lagi? Tanya Mei. Kalau yang hari ini gimana? Tanyaku lirik. Kalau yang hari ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang kemarin mas. Jawab Mei dengan santai tanpa ada harap-harap cemas. Mbak Santi dan Mbak Devi lagi. Tebakku sambil mengerutkan jidat. Iya mas, setelah kejadian kemarin, Mbak Devi diantar pulang ke kos. Dan tadi pagi, sudah berangkat ke sekolah seperti biasa. Jadi setelah kejadian kemarin, Mbak Devi setiap melihat keramaian, pasti langsung menjerit histeris. Ceritanya sangat melengking. Penjelasan Mei membuatku cukup tercengang. Terus Mei? Pintaku untuk Mei segera melanjutkan penjelasannya. Pokoknya, Mbak Devi jalan dari kelas 10.9. Mau ke parkiran mas. Ketika sampai di kelas 10.6. Pas banget tiang bendera ambruk. Dan kaca kelas 10.6 pecah. Ya di saat yang bersamaan. Ketika Mbak Devi menjerit, Mbak Santi yang ada di parkiran ikut menjerit mas. Pokoknya kejadian itu di satu waktu. Jelas Mei. Asli. Ini membuatku lemas seketika. Kamu tahu kenapa kok bisa jadi seperti ini, Mei? Tanyaku. Enggak, Mas. Jawab Mei lirik. Menatapku dan sedikit tersenyum. Setelah percakapan itu, Mei meminta pamit dan langsung pergi. Gosip yang beredar di semua angkatan adalah penunggu sekolahku merasa terganggu. Terganggu dengan apa? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Hari Kamis berlalu dengan banyak misteri yang terpaksa terbongkar. Setelah kejadian hari Kamis ini, memang masih ada saja yang mengalami kesurupan. Tapi hanya 1-2 orang saja tidak masak.
Dari situlah sekolahku mulai terkenal dengan sebutan sekolah angker yang banyak penunggunya. 9 tahun kemudian, aku sudah menjadi alumni, menua bersama dengan cerita sekolah yang kian hari kian tenggelam. Atau bahkan kian hari, cerita sekolahku kian mendapatkan bumbu-bumbu cerita. Kembali kukunjungi tempat makan dekat SMA yang dulu biasanya aku gunakan untuk membolos pelajaran. Di tempat ini aku menemukan jawaban yang selama ini terpendam. Jawaban dari kesurupan massal yang ada di sekolahku dulu. Di warung makan, sebut saja warung makan legendaris, aku bertemu dengan kakak kelasku yang bernama Mas Anang. Mas Anang dulu adalah seksi perdemitan di sekolah. Tapi pada saat kejadian itu, justru Mas Anang tidak unjuk gigi sama sekali. "Kamu Mas, gimana kabarnya?" "Baik," sapaku pada Mas Anang. "Wah, Randy, baik Ren. Sini lo sini, ngobrol dulu, udah lama gak ketemu." Balik sapa Mas Anang, orang yang terkenal sangat supel di sekolah. "Iya Mas," jawabku sambil senyum-senyum. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begitu. "Aku kemarin habis dari sekolah Ren. Hantunya masih banyak," canda Mas Anang sembari menepuk-nepuk pundakku. Sambil menyelam minum air, Mas Anang suka sekali membahas cerita-cerita horor yang ada di sudut sekolahku. Mumpung dia sedang memulai obrolan perihal demit, terbesit di pikiranku tentang kejadian 9 tahun lalu, dan akhirnya aku tanyakan saja padanya. "Iya Kak Mas." "Mas, aku mau tanya." Aku mulai perbincanganku tentang demit. "Tanya aja," aku jawab, saut Mas Anang. "Mas Anang, ingat ketika kesurupan massal itu enggak? Ketika 2011, sebenarnya ada apa Mas?" tanyaku. "Mau tahu yang sebenarnya Ren?" jawab Mas Anang. "Iya Mas," sautku dengan muka yang sangat serius. Mas Anang memulai cerita kronologi sebelum kejadian 2 hari teror kesurupan di sekolah. Kira-kira 1 minggu sebelum hari itu. Minggu-minggu menjelang akreditasi sekolah, pasti pihak sekolah disibukkan dengan merapikan tempat, mengumpulkan dokumen-dokumen, penataan ruang, penataan taman, dan lain-lain. Pokoknya akreditasi membuat semua warga sekolah sibuk, kerja cepat, dan kerja tepat. Semua sudut sekolah harus mempunyai kegunaan masing-masing. Semaper mempunyai banyak kamar mandi. Bukan sombong, tapi memang kenyataannya. Tapi ada satu kamar mandi yang tidak pernah dibuka, yaitu kamar mandi kelas 12 yang laki-laki. Kamar mandi di sekolahku biasanya ada 3 kamar mandi, cewek dan 3 kamar mandi cowok. Kamar mandi kelas 12 memang kamar mandi tertua di antara yang lain. Mungkin saja karena sudah tua, kamar mandi satu itu tidak bisa dibuka. Tapi sampai saat itu, tidak ada yang tahu penyebabnya apa, dan kenapa satu kamar mandi itu ditutup rapat. Atas perintah kepala sekolah yang bernama Bapak Suharmaidi, mau tidak mau kamar mandi itu harus dibuka. Pak Suharmaidi memerintahkan kepada Pak Waluyo, selaku penjaga sekolah, untuk membukanya. Tapi Pak Waluyo menolak dengan keras. Kamar mandi itu tidak boleh dibuka dengan alasan apapun. "Pak Waluyo, besok kamar mandi kelas 12 yang nggak pernah dibuka, tolong dibuka ya Pak. Mau direnovasi untuk akreditasi," perintah Pak Suharmaidi kepada Pak Waluyo. "Maaf, tidak bisa Pak. Saya tidak mau kalau harus membuka kamar mandi itu," bantah halus Pak Waluyo. "Loh, kenapa Pak?" saut Pak Suharmaidi. "Ya, pokoknya tidak bisa Pak. Jangan dibuka," pinta Pak Waluyo. "Semua itu pasti ada alasannya Pak. Saya langsung turun tangan, menangani hal sepele seperti ini, hanya demi akreditasi. Besok harus dibuka, itu kamar mandi kelas 12. Kalimat yang diucapkan Pak Suharmaidi cukup mengancam Pak Waluyo. Tanpa ada salam, Pak Waluyo pergi meninggalkan Pak Suharmaidi yang sedang naik pitam. Beliau terlihat gugup, gagap, dan terburu-buru, seakan-akan sangat ingin menghindari kepala sekolah itu. Kepala sekolah yang baru 3 bulan menjabat ini, mungkin belum tahu seluk-beluk sekolahan,
jadi main acam saja. Bapak Suharmadi menjadi kepala sekolah di Semaper, menggantikan kepala sekolah yang lama. Karena kepala sekolah yang lama meninggal karena komplikasi. Sebenarnya jika ingin ditoleh ke belakang, banyak kontroversi mengenai beliau ini. Bagaimana tidak? Sebelum di sekolahku, beliau menjabat di SMA yang kualitasnya jauh di bawah Semaper. Entah bagaimana jalan ceritanya, Pak Suharmadi bisa dipercaya untuk memimpin Semaper. Padahal di SMA yang dulu itu, beliau ada kasus yang gosipnya menggelapkan uang. Beliau juga orang yang sangat angkuh. Tidak murah senyum. Otoriter, tidak bertanggung jawab. Dan seperti tidak mumpuni menjadi seorang kepala sekolah. Membuat peraturan-peraturan yang tidak dipikirkan, dampak positif dan dampak negatifnya. Pak Suharmadi sangat emosi ketika Pak Waluyo meninggalkannya. Tanpa pikir panjang, Pak Suharmadi mencari tukang untuk membuka paksa kamar mandi itu. Persiapan dan demi persiapan akhirnya terselesaikan. Hari H akreditasi Pak Waluyo tidak berada di tempat. Beliau sedang masuk angin. Usut punya usut, Pak Waluyo stres berat karena memikirkan kamar mandi yang dibuka paksa. Ternyata setelah dibuka oleh tukang suruhan Pak Suharmadi, isi di dalam kamar mandi itu berupa peti dan kain jarik yang kemasan. Akhirnya peti dan kain jarik itu dibuang di tempat pembuangan sampah besar yang berada di belakang sekolah. Pembuangan peti dan jarik membuat hawa sekolah panas, sangat panas, dan warga sekolah merasakan kejanggalan-kejanggalan. Akhirnya Pak Samsuri mendatangi Pak Waluyo supaya beliau mau ke sekolah karena sekolah sedang panas-panasnya dan terasa gawat. Emosi satu orang dengan orang yang lain sangat tinggi. Perang argumen berujung saling menjatuhkan. Pak Waluyo hanya mengucapkan satu kalimat. Sudah tiba saatnya. Pak Waluyo yang memusatkan pandangan ke langit-langit rumah, kemudian ikut Pak Samsuri ke sekolah. Sampai di sekolah, Pak Waluyo mengecek kamar mandi laki-laki kelas 12. Dan benar saja, semua sudah tidak ada. Lalu beliau memerintahkan semua siswa untuk mencari peti dan jarik yang dibuang. Pokoknya harus ketemu hari itu juga. Semua sudut sekolah disisir dengan harapan bisa menemukan barang itu. Setelah pencarian berjam-jam tidak ada hasil, semua sudah lelah dan akhirnya Pak Waluyo kembali pulang dengan kehampaan. Hari selanjutnya dilanjutkan pencarian peti dan jarik, tetapi tetap saja nihil. Karena faktor pikiran, usia yang sudah cukup tua, akhirnya Pak Waluyo kembali jatuh sakit. Sampai bangun saja tidak bisa. Mas Anang yang memilih tidak membantu kericuan di sekolah. Ternyata diam-diam ia menjenguk Pak Waluyo di rumahnya untuk mencari tahu ada cerita apa di balik SMA 1 Perjuangan. Masih sakit, Pak? Tanya Mas Anang sambil memberikan sedikit bikisan. Walah nak, ya masih seperti ini, masih demam, jawab Pak Waluyo. Semoga cepat sembuh ya Pak. Gini Pak, saya kemarin mau tanya, sebenarnya ada apa di sekolahan? Peti dan jarik itu, apa ada keterkaitannya? Tanpa tedeng aling-aling Mas Anang langsung mengutarakan tujuannya. Peti dan jarik yang dibuang oleh kepala sekolahmu itu dulunya titipan dari Mbak Darmo yang menjaga sekolahmu sampai bisa sebagus seperti sekarang. Aku hanya meneruskan perjuangannya Mbak Darmo, nak. Kalau pengen tahu yang sebenarnya terjadi, datang saja ke rumah Mbak Darmo. Beliau masih sehat, masih suka cerita, nak. Jelas Pak Waluyo. Saya boleh tanya-tanya sama Mbak Darmo? Tanya Mas Anang. Boleh nak, sudah sana. Jawab Pak Waluyo. Iya Pak, saya pamit, terima kasih. Ucap Mas Anang sambil berjabat tangan dengan Pak Waluyo. Tidak sulit menemukan rumah Mbak Darmo, karena si Mbak ini cukup terkenal dengan ilmunya. Maklum orang dulu masih kental dengan kejawen. Sekitar 1 jaman Mas Anang akhirnya menemukan rumah Mbak Darmo. Permisi Mbah. Mas Anang mengetuk pintu rumah yang sepertinya rumah Mbak Darmo. Ya, seorang laki tua membukakan pintu. Ini benar rumahnya Mbak Darmo? Tanya Mas Anang. Iya benar nak, sini duduk, sini, ada apa? Ajak Mbak Darmo kepada Mas Anang untuk masuk ke ruang tamu rumahnya.
Gini Mbah, saya siswa SMA 1 Perjuangan. Nama saya Anang. Saya kesini disuruh Pak Waluyo karena sekolahan sedang gawat. Peti dan jarik yang ada di kamar mandi dibuang. Sekarang sekolahan suasananya sedang panas. Sebenarnya ada apa Mbak di sekolahan itu? Tanya Mas Anang. Dulu, sekolahan itu bernama SMA Ngundi Luhur ketika tahun 1975. Kepala sekolahnya bernama Pak Purnomo. Zaman dulu orang Jawa masih banyak yang mempunyai ilmu nak. Ilmu yang bernama ilmu kejawen. Jelas Mbak Darmo. Lalu, apakah ada hubungannya dengan peti dan jarik? Tanya Mas Anang sambil mengerutkan dahi. Dulu, sebelum dibangun sekolah, tempat itu alas yang sangat luas. Salah satu tempat di alas itu ada sumur Buddha yang umurnya ratusan tahun. Kalau mau dibangun sekolah, harus ada syaratnya. Simba tidak tahu yang sebenarnya apa syarat yang diminta sama yang menjaga alas itu. Tanpa disangka-sangka, ternyata Pak Purnomo sudah membuat perjanjian dengan penguasanya. Lanjut Mbak Darmo. Perjanjian apa Mbah? Saut Mas Anang. Perjanjiannya, kalau mau membangun sekolah, Pak Purnomo harus menyiapkan satu tempat untuk memindahkan kerajaan gaib yang ada di alas itu. Tempatnya adalah kamar mandi laki-laki, kelas 12 nah. Tambah Mbak Darmo. Dari pernyataan Mbak Darmo, Mas Anang sangat shock dan mulai menghubung-hubungkan sejarah Semaper dibangun dengan kondisi yang saat ini sedang dialami oleh seluruh warga sekolah. Sedikit demi sedikit rahasia ini akan segera terbongkar dan Semaper bisa kembali aman. Peti dan jarik hilang, maka penghuni kerajaan gaib ini tidak terima. Sedangkan sekarang, semua orang tidak tahu keberadaan benda itu. Dan yang tahu betul detail peti dan jarik hanyalah Pak Waluyo, penjaga sekolah. Ya. Lalu kenapa Mbak Devi menuliskan di papan tulis Minggato? Itu ya. Mas Anang masih mencari-cari jawaban tentang hal itu. Hari selanjutnya setelah Mas Anang bertanya-tanya kepada Mbak Darmo, sekolah semakin gila. Yang kesurupan hampir 50 orang. Siswa berjatuhan dan teriak-teriak histeris. Mbak Devi juga membabi buta, berteriak sangat keras, diikuti oleh Mbak Santi. Ketika ada kesurupan yang menangani adalah warga sekolah sendiri. Tapi kali ini ada beberapa orang, entah dari mana, masuk ke Semaper untuk membantu menangani kesurupan massal. Dan kembali, Mbak Devi berucap, "Aku minta semua dikembalikan," ucap Mbak Devi dengan mata melotot. Mendengar perkataan Mbak Devi, beberapa orang baru itu malah menatangnya. Dan sekali lagi Mbak Devi berucap, "Aku minta tumbal," ucap Mbak Devi sambil tertawa lepas. Mas Anang hanya mengamati semua kejadian dari penjuru ruang guru. Ia tidak berani mendekat karena suasana sudah sangat kacau. Karena sangat tidak memungkinkan untuk pelajaran, akhirnya siswa yang masih sadar dan selamat dipulangkan langsung daripada semakin banyak yang kesurupan. Tapi bukannya pulang, ada rombongan anak kelas 10 IPS malah main ke Yogyakarta, main ke pantai Pasir Putih. Selama bermain air di pantai, ada ombak besar datang dan menyeret salah satu anak-anak itu yang bernama Usmar. Usmar tergulung ombak. Teman Usmar yang bernama Kemal sempat ingin menolongnya, tapi Usmar sudah keburu sampai di tengah pantai. Diucapkan Usmar kepada Kemal adalah, "Tolong berikan kabar kepada ibuku, kalau aku bakal pulang," kata Usmar sebelum tenggelam. Pecah tangis kesedihan teman-teman Usmar yang ada di sana. Harusnya mereka pulang ke rumah dengan kesenangan, tetapi ini harus pulang dengan kesedihan. Kalau tidak pernah terbayangkan akan seperti ini jadinya. Anak-anak meminta tolong kepada SARS yang ada di pantai itu dan dibantu oleh warga sekitar. Pencarian demi pencarian terus dilakukan, tapi hari sudah hampir habis dan Usmar belum kunjung ditemukan dan terpaksa harus dilakukan pencarian keesokan harinya. Keesokan harinya mayat Usmar ditemukan dan segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Mungkin ini yang dibilang Usmar sebelum tergulung ombak. Dia pasti akan pulang. Semaper berduka kehilangan salah satu murid kelas 10. Dan kalian ingat ketika Mbak Devi kesurupan, mengucap
menginginkan tumbal. Ya, aku pun juga berpikir begitu. Tapi Mas Anang masih berpikir positif. Mungkin saja itu hanya kebetulan dan sudah nasib Usmar yang harus meninggal dalam keadaan seperti itu. Malam harinya Iksan, anak kelas 10 yang pernah kuantar pulang, didatangi oleh Usmar dan berkata, "Tolong aku akan menetap di sekolahmu. Sekolahmu tidak aman," kata Usmar di mimpinya Iksan. Iksan yang ketakutan hebat akhirnya jatuh sakit. Ia demam dan harus istirahat di rumah. Hari demi hari sekolah masih saja ada yang kesurupan, tapi tidak separah yang kemarin, mencapai 50 orang. Jujur kami warga sekolah lelah, energi terkuras untuk hal yang tidak bisa dipercaya 100%. Dari minggu sampai akan bertemu hari Minggu lagi, belum ada solusi akan kekacauan sekolah. Minggu pagi pihak sekolah dikagetkan dengan kabar meninggalnya Mbok Rup, ibu kantin yang baik hati. Kronologi kejadian meninggalnya Mbok Rup kurang lebih 3 hari yang lalu. Mbok Rup pulang ke kampung halamannya, lalu kembali lagi ke rumah kontrakannya yang tidak jauh dari sekolah. Mbok Rum turun dari angkot minggu dini hari. Ketika turun, Mbok Rum tertabrak mobil yang melaju sangat cepat. Mbok Rum terpental lumayan jauh. Jenazahnya ditemukan di selokan depan Semaper. Orang yang menabrak Mbok Rum melarikan diri tanpa tanggung jawab. Diperkirakan, Mbok Rum tertabrak mobil sekitar pukul 1 dini hari, dan warga menemukan Mbok Rum sekitar pukul 5 pagi. Badan Mbok Rum sudah kaku. Terdapat beberapa luka dan tubuhnya mulai membiru. Semaper kembali berduka. 1 minggu ada 2 warga sekolah yang meninggal karena kecelakaan. Apakah? Tidak mungkin. Tidak. Ini sudah takdir yang digariskan Yang Maha Kuasa. Hari Minggu kami seluruh warga sekolah Semaper melayat ke kediaman Mbok Rup. Hari Senin setelah upacara, ada salah satu siswa kelas 12 yang bernama Mbak Juli kesurupan di lorong antara lapangan basket dan UKS. Dia berkata bahwa Pak Suharmadi mempunyai pesugihan. Pesugihan yang mengancam seluruh penghuni sekolah. Pesugihan yang membuat Semaper menjadi hancur tanpa Pak Suharmadi sadari. "Kalau tidak ingin ada seperti ini lagi, Suharmadi harus pergi," teriak Mbak Juli. Guru dan staf mencari Pak Suharmadi ke ruangan. Beliau tidak ada. Siswa ikut membantu mencari Pak Suharmadi, berharap beliau mau meminta maaf akan kejadian ini. Tetapi tidak ditemui sosok Pak Suharmadi. Sedangkan Mbak Juli masih teriak-teriak menyuruh Pak Suharmadi pergi. Pergi. Suharmadi, pergi. Orang yang tidak punya tata krama, membawa anak buah, cuma mau membuat gaduh alamku. Pergi. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Mbak Juli sontak membuat kami yang menyaksikan ini sangat tidak menyangka bahwa kepala sekolahku sendiri yang membuat Semaper semakin hancur. Dari pernyataan yang merasuki tubuh Mbak Juli tentang anak buah, Mas Ana yakin bahwa anak buah yang dimaksud itu adalah beberapa orang yang membantu kesurupan massal. Dan ternyata mereka bukan membantu untuk mengeluarkan dari tubuh anak-anak saja, melainkan juga ingin mengusir penunggu yang ada di Semaper. Kembali lagi sekolah dipulangkan pagi karena kesurupan. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan siswa. Mbak Juli ditangani oleh pihak sekolah, sedangkan yang lain mencoba mencari keberadaan kepala sekolah itu. Beliau pergi, tapi tidak dengan mobilnya. Mobilnya ditinggal di sekolah, entah naik apa untuk melarikan diri. Keesokan harinya Mbak Darmo akhirnya turun tangan untuk mengusut kasus kesurupan dan pesugihan kepala sekolah ini. Mbak Darmo mendudukan Mbak Santi, Mbak Devi, Fandi, dan Mbak Juli di ruang BK. Ruang BK langsung dikelilingi oleh siswa satu sekolahan, karena mereka semua penasaran dengan kejadian-kejadian yang menimpa akhir-akhir ini. Tanpa basa-basi, Mbak Darmo langsung bertanya kepada Mbak Devi. "Kamu sudah mendapat 2 orang, kurang apa lagi?" tanya Mbak Darmo kepada Mbak Devi. "Sudah, cukup," jawab yang ada dalam tubuh Mbak Devi. "Kalau sudah cukup, aku mohon kamu kembali. Jangan mengganggu anak-anak lagi," bujuk Mbak Darmo.
Ya, aku kembali, tapi aku harus membawa Fandi, sahut yang ada di dalam tubuh Mbak Devi sambil melirik Fandi dengan tatapan yang sangat tajam. Anehnya, Fandi juga melakukan hal yang sama tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kenapa Fandi? Kata Mbak Darmo, Fandi dijaga oleh perempuan yang sangat cantik sekali. Sejak kecil perempuan itu yang menjaga Fandi. Nah, yang berada di tubuh Mbak Devi ini laki-laki. Ternyata mereka saling suka. Setiap pagi Fandi berpapasan dengan Mbak Devi. Pasti memperlihatkan senyum termanisnya. Sejak saat itu Fandi terlihat sedikit lemah lembut dan menjauhi teman-teman laki-laki yang ada di kelasnya. Bawa saja yang kamu suka, tapi Fandi tetap bersamaku, jelas Mbak Darmo dan segera mengeluarkan yang ada di dalam tubuh Mbak Devi. Akhirnya Mbak Devi benar-benar sadar. Selanjutnya Mbak Darmo mencoba membersihkan yang ada di dalam badan Mbak Sati. Mbak Darmo mengenal sosok yang ada di dalam Mbak Sati. Sempat berkomunikasi secara batin, lalu mengeluarkannya. Mbak Santi benar-benar sadar. Tinggal Mbak Juli yang masih dalam keadaan kesurupan. Tidak disangka, ternyata sosok yang ada di dalam Mbak Santi berpindah ke tubuh Mbak Juli. Kenapa kamu kemarin teriak-teriak? Ada apa? Tanya Mbak Darmo kepada yang ada di dalam Mbak Juli. Aku dikepung orang banyak. Yang mengepungku adalah anak buah Suwarmadi. Suwarmadi licik, membawa sesuatu yang besar dan tidak ada tandingannya. Itu di dalam mobilnya. Jelas yang ada di dalam tubuh Mbak Juli. Bentuknya apa? Tanya Mbak Darmo kembali. Wanita cantik yang menggendong bayi. Jawab yang ada di tubuh Mbak Juli sambil berbisik. Tanpa ada perintah, semua siswa yang awalnya mengelilingi ruang BK berbondong-bondong menuju mobil kepala sekolah laknat. Merusak mobil Pak Suwarmadi dan menempeli kaca mobil dengan sticky note yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat pendek. Selang 5 menit, terjadi kesurupan massal, hampir 100 siswa yang mengalaminya. Puncak kesurupan massal adalah hari Senin ini. Sangat kacau dan tidak terkendali. Mbak Darmo sangat emosi karena siswa-siswa terlalu gegabah sehingga menimbulkan kesurupan ini. Dengan pemikiran yang sangat matang, Mbak Darmo meletakkan sebuah baju di dalam kamar mandi laki-laki kelas 12, lalu ditutupnya. Sekali lagi Mbak Darmo berpesan, jangan sampai ada yang membuka kamar mandi ini lagi, kalau tidak mau ada tumbal-tumbal berikutnya. Siswa yang mengalami kesurupan akhirnya satu persatu bisa tertangani. Alumni-alumni yang mengerti akan perdemitan tiba-tiba datang dan ikut membantu mengeluarkan. Akhirnya setelah kurang lebih 3 jam semua bersih, semua tenang, dan disinilah isak tangis mulai terdengar. Kalut, menyisakan memori yang bisa membuat trauma. Mas Anang melihat ada alumni yang bernama Mbak Dina juga ikut datang. Dulunya Mbak Dina sempat linglung karena energinya bentrok dengan sosok yang bernama Mbak Yayu. Mbak Dina linglung sekitar 6 bulan dan akhirnya bisa kembali seperti semula. Sosok Mbak Yayu adalah siswi tahun 2001. Ia penunggu tangga menuju kelas 11. Dia dulu meninggal karena dibunuh oleh satpam sekolah. Sebelum dibunuh, Mbak Yayu diperkosa di kamar mandi di belakang kelas 11. Setiap pagi Mbak Yayu selalu menyapa siswa yang dapat melihatnya dengan senyuman yang sangat manis. Ternyata saat yang bendera ambruk dan kaca jendela kelas 16 pecah, Mbak Yayu lah yang membuatnya untuk melindungi kerajaan gaib yang ada di dalam kamar mandi kelas 12 yang sedang diserang oleh makhluk pesugihan kepala sekolah. Keesokan harinya semua siswa membuat petisi untuk menurunkan Pak Suwarmadi dari jabatan kepala sekolah. Sudah membuat kericuhan dan tidak bertanggung jawab. Hari selanjutnya Pak Suwarmadi datang ke sekolah pagi-pagi buta untuk mengambil mobilnya dan sejak saat itu tidak pernah tampak batang hidungnya. Selang beberapa hari bertemu kembali dengan hari Senin. Upacara bendera yang biasanya diamanat diisi oleh kepala sekolah. Kali ini diisi oleh anak buahnya Pak Suwarmadi yang waktu itu ikut dalam pengusiran sosok yang ada di sekolah. Saat amanat, Bapak ini berucap, "Sekolah ini mau dibangun atau dihancurkan?
Tanya bapak-bapak ini. Hancurkan, teriak seluruh warga sekolah. Fandi langsung maju ke depan merebut mic yang sedang dipegang bapak itu. Dan langsung menyuarakan apa yang ada di dalam hatinya. Dan mungkin ada di dalam benak seluruh siswa. Berdamailah dengan yang ada di sini. Dia itu pemimpin, untuk memimpin kami, bukan untuk merajai. Kami sudah tahu apa yang sudah dilakukan kepalamu. Kami sudah tahu apa yang ada di dalam mobilnya. Apa tidak kasihan dengan Usmar dan Mbok Rum? Mereka meninggal karena ulah kepalamu. Teriak Pandi. Tanpa sepatah kata, bapak itu menundukkan kepala dan langsung pergi dari sekolah. Mungkin mereka terintimidasi dengan perkataan Fandi kala itu. Dan setelah hari Senin ini, 4 hari selanjutnya, akhirnya kami warga Semaper mendapat kepala sekolah yang baru. Oh ya, kata Mbak Darmo, kenapa yang menghuni sekolah meminta tumbal dan yang diminta adalah Usmar dan Mbok Rum? Karena Usmar adalah orang yang paham akan dunia gaib. Anak yang baik. Dan supaya Usmar tidak ikut campur hal ini lebih baik Usmar yang ditumbalkan. Dan Mbok Rum. Mbok Rum adalah orang yang selalu melakukan ritual-ritual yang diamanahkan Mbak Darmo kepadanya untuk merawat kamar mandi kelas 12. Di samping itu Mbok Rum juga sangat baik. Dan agar Mbok Rum tidak terpengaruh, akhirnya Mbok Rumlah yang diambil. Dan kalian ingat Iksan yang pernah kuantar pulang waktu kesurupan, merajalela di sekolah pertama kali. Simbahnya Iksan adalah teman dekat dengan Pak Purnomo, kepala sekolah pertama Semaper. Jadi Iksan sangat dilindungi. Dan ketika terjadi kesurupan itu, Iksan sebenarnya kesurupan yang ada di situ. Dan temanku menyuruhku mengantarkan pulang. Waktu kesurupan itu, Iksan dibuat bingung, persis seperti Mbak Dina. Jadi dulu aku memboncengkan orang yang kesurupan. Ya Tuhan. Pak Suharmadi menggunakan pesugihan itu untuk perlindungan diri, mendapatkan tahta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Semoga ini semua dapat menjadi pelajaran kita semua. Jangan tergiur oleh hal yang instan. Semua itu ada sebab akibatnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini.